Jadi learning objektifnya mengetahui etiologi, menjelaskan klasifikasi, kemudian kalian mampu juga untuk mendiagnosa secara klinik berdasarkan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, baik itu laboratorium dan radiologi. Aduh, ini susah, ini susah. Gimana caranya? Hah? Iya, gimana cara menghilangkan continue ini? Nggak bisa di sini. Sebentar, saya coba aja nih. Oke, jadi yang kita bahas itu tentang tumor ginjal, tumor kandung kemih, kemudian tumor pada penis, kemudian Iya, izin dokter. ya. Ini slide-nya masih di slide pertama, dok. Belum jalan. Oh ya, Iya, dok. saya udah slide ketiga. Ini? Iya, masih tampilannya masih yang pertama, dok. Oh, sebentar. Sebentar ya, stop share. Ya, saya ulang lagi. Sebentar ya, agak bermasalah sedikit. Ini kelihatan? Terlihat, dok. Lihat. Mungkin bisa diubah ke use slideshow, dok. Udah. Ini sekarang udah kelihatan? Kelihatan, dok, tapi kecil, dok. Tapi kecil. Yang pojok, itu, dok, use slideshow, dok. Ya. Ya. Tuh, terdisconnect, dok. Kamu suruh saya pencet itu. Yang tadi kecil, dok, tidak nampak. Mungkin share yang slideshow-nya, dok. Oke, ini sekarang? Sudah, dok. Sudah. Sudah, dok. Oke. Baik, yang tadi kita lanjutkan. Kemudian mampu menjelaskan tentang penata laksanaan dan merujuk pasien. Ya, apa yang akan kita bahas? Ya, kita akan bahas tentang tumor ginjal, kemudian tumor kandung kemih, kemudian tumor pada penis dan tumor pada testis. Ini yang lebih sering gitu. Ada lagi yang agak lebih jarang, tumor adrenal, tumor pada ureter, itu agak lebih jarang. Tapi ini yang sehari-hari yang kadang-kadang kalian bisa temukan nanti. Standar kompetensinya berapa? Tingkat kompetensinya 2, ya, mendiagnosis dan merujuk. Ya, diharapkan dokter itu sebagai dokter umum kalian mampu mendiagnosis secara klinis, memberikan terapi pendahuluan pada saat keadaan yang gawat darurat, ya, untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan ataupun kecacatan pada pasien. Juga untuk menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Kemudian menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Ya, ini yang kita harapkan. Apa referensi kita? Ya, kalian bisa lihat itu di Campbell's, ya, urologi, ataupun kalian bisa juga membuka-buka ada guideline dari European Association of Urology. Ya, bisa di-download, bisa kalian buka ini. Ya. Campbell's Urologi ini juga sekarang udah bisa di-download. Ya, kalian bisa buka free. Ya. Oke, kita mulai dengan tumor ginjal. Ya. Nah, tumor ginjal itu adalah suatu benjolan massa pada ginjal. Umumnya, apalagi pada fase-fase awal, itu asimptomatis. Ya, artinya tidak ada keluhan. Sampai dia sedemikian membesarnya, sehingga sudah sampai ke stadium yang lanjut. Ya. Pada stadium-stadium awal, tidak ditemukan. Kenapa? Karena asimptomatis. Kita tahu bahwa ginjal itu adalah organ yang letaknya
retroperitoneal. Ya. Retroperitoneal itu maksudnya letaknya itu di belakang, terlindungi oleh IGA 11-12 ya, oleh KOSTE ya di 11-12 ya. Nanti kalian pada saat skills lab ya, pemeriksaan fisik terhadap ginjal, kalian tahu ginjal itu letaknya dia di belakang. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan secara anatomi ya, masih dalam ukuran yang kecil itu tidak diketahui. Ya. Diketahui kalau misalnya sudah ada mulai timbul keluhan nyeri pinggang, atau diketahui misalnya setelah ada hematuria, ya, buang air kecilnya berdarah, atau memang teraba ada massa di abdomen. Ya, kalau sudah ada teraba massa di abdomen, itu artinya tumornya sudah cukup besar. Nah, yang lain yang juga bisa ditemukan ya sekitar 30% pada pasien dengan yang simptomatis itu ada paraneoplastic syndrome namanya ya. Nanti kita bisa lihat paraneoplastic syndrome ya. Kemudian beberapa simptomatis lain ya yang juga bisa ditemukan yang berhubungan dengan metastasis. Ya. Ada seseorang datang dengan keluhan batuk-batuk berdarah. Di foto terlihat ada gambaran coin lesion, gambaran suatu metastasis dari tumor. Nggak tahu tumornya di mana, ya, karena tadi kita katakan bahwa ginjal itu adalah organ yang letaknya di retro. Setelah dicari, baru diketahui oh ternyata ada tumor di ginjal. Begitu juga orang dengan nyeri tulang, ya, nyeri-nyeri tulang yang hebat, ya. Kirain karena osteoporosis atau apa gitu. Ternyata setelah dilihat ini gambaran-gambaran suatu metastasis pada tulang. Dicarilah sumbernya di mana, barulah diketahui oh ternyata sumbernya itu berasal dari ginjal. Nah, dari pemeriksaan fisik ya, apa yang bisa kita temukan ya? Ini bisa kita temukan kalau misalnya sudah didapatkan massa yang cukup besar ya, teraba massa, atau bisa juga kadang diketahui setelah ada metastasis ya. Apakah itu metastasis ke kelenjar getah bening ataupun metastasis ke organ-organ solid ya. Apakah itu hepar, apakah paru gitu ya. Bisa diketahui misalnya ada benjolan di daerah servikal ya, ada limfadenopati, ada pembesaran kelenjar getah bening ya, teraba di daerah servikal. Kemudian juga bisa diketahui dari adanya varikokel ya. Nanti di varikokel kalian itu akan ada kuliah tentang apa? Scrotal swelling ya. Ya, scrotal swelling. Adanya varikokel. Varikokel itu suatu varises, pelebaran pembuluh darah ya, pelebaran pada plexus pampiniformis namanya ya. Artinya ada stagnasi, ada hambatan. Di mana hambatannya? Pada saat dicari, oh ternyata ada tumor di daerah ginjal. Ya. Kemudian juga bisa diketahui karena adanya massa, ada benjolan, sehingga aliran-aliran limf, aliran dari vena itu terhambat, bisa didapatkan adanya udem pada tungkai. Ya. Bisa unilateral, bisa yang bilateral. Ya. Adanya udem pada daerah tungkai. Tergantung seberapa besar keterlibatan dari pembuluh-pembuluh darah baliknya. Ya. Nah, pada pemeriksaan apa yang bisa kita temukan? Ya, bisa ditemukan ya parameter-parameternya dari pemeriksaan laboratorium, ya serum kreatinin, GFR, ya pemeriksaan darah rutin, laju endapan darah, kemudian LFT, LDH, ya kalsium. Dan urinalisis itu juga penting diperiksa. Kita bisa melihat apakah ada mikroskopis hematuri atau tidak. Ya. Kalau misalnya pasien belum mengalami suatu yang gross hematuri, ya hematuri yang jumlahnya banyak sehingga kasat mata terlihat memang urinnya berwarna merah. Tapi kadang-kadang bisa diketahui tidak ada gross hematuri, ya tidak ada kasat mata urin masih jernih, tapi kalau dilihat di mikroskop ada peningkatan kadar eritrosit di dalam urin, ya kita bisa lihat itu di urinalisis. Kemudian yang penting juga dilakukan pemeriksaan adalah urin sitologi, ya urin sitologi untuk melihat
apakah memang ada massa ya, adanya smear ya, malignan smear dari urin. Ini bisa diketahui kalau tumornya sudah menginvasi sampai ke collecting system, ya, sudah masuk ke dalam collecting system. Kalau misalnya tumornya masih terbatas hanya pada parenkim ginjal, kadang-kadang pemeriksaan sitologi urin kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Yang lain adalah renal scintigraphy, ya, untuk memperkirakan rencana ke depan penurunan fungsi ginjal, apakah ada komorbid-komorbid yang lain. Nah, pemeriksaan imaging penting ya untuk mengetahui ini. Ya, ini saya tunjukkan ya yang jelas. Ini yang bagian atas. Ya, pointer saya terlihat. Pointer saya terlihat. Terlihat, Dokter. Lihat ya, oke. Ini ya yang saya tunjuk dengan pointer ini adalah ginjal. Ya, ini adalah ginjal. Ya, ginjal sebelah kanan. Ini ya yang berwarna hipoekoik ini, ya, ini adalah gambaran massa tumor. Ya, ini massa tumor yang di bagian atas. Ya, ini kalau dilihat dari USG. Nah ini yang bawah, ini adalah gambaran CT scan ya dengan kontras. Ya, ini CT scan dengan kontras. Yang sebelah kiri, yang A, ini potongan sagital atau kita sebut juga dengan potongan koronal. Ya, nah saya gambarkan sedikit. Ini organ yang besar. Ini adalah hepar. Ya, ini yang berwarna hitam di kanan kiri. Perhatikan ya, yang hitam di kanan kiri ini adalah paru-paru. Ya, organ paru-paru. Paru-paru itu berisi udara. Udara dari gambaran CT scan itu warnanya hitam. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada warna hitam ini di abdomen, ini juga udara. Udara di mana? Udara di dalam rongga usus. Ya, udara-udara yang ada di rongga usus. Ini yang di bagian bawah, ini adalah bladder atau vesika urinaria. Ini tulang pubis. Ya, ini potongan koronal atau potongan sagital kita sebut. Nah ini yang besar ini adalah tumor. Ya, tumor dari ginjal. Ya. Bahkan ginjalnya sudah tidak begitu terlihat lagi. Ya. Nah ini potongan aksial namanya. Ya. Potongan aksial itu kita membayangkan orang berbaring telentang, supine. Ya. Berbaring telentang, kemudian dilakukan slicing. Ya. Jadi ini yang depan ini adalah abdomen, ya, dinding abdomen, ya. Yang belakang ini adalah bagian posterior, ya, bagian belakang, ya. Nah ini yang di tengah ini adalah vertebra, ini vertebra. Nah ini yang saya tunjukkan, inilah ginjal sebelah kanan, ya. Ini ginjal sebelah kanan. Nah yang besar ini adalah tumor pada ginjal, ya. Ginjal sebelah kanan, ada organ yang besar di sebelah kanan apa? Ini hepar. Ya. Kemudian ada organ yang besar di sebelah kiri, ini spleen. Ya. Ini spleen. Ya. Oke, ini gambaran dari CT scan. Dengan gambaran seperti ini nih jelas, ini memang ada massa tumor. Dan ini kalau kita lihat massa tumornya, sudah lebih besar dari ukuran ginjalnya sendiri. Ya. Baru menimbulkan keluhan. Ya. Jadi imaging yang digunakan, ya, biasanya imaging awal itu dengan menggunakan USG. USG hanya bisa menentukan oh ini ada massa di ginjal, tapi untuk mengukur secara tepat, kemudian bagaimana fungsi dan lain-lain itu dengan menggunakan CT scan dengan kontras intravena. Nah, kita membagi ya pembagiannya massa pada tumor pada ginjal itu ada yang benign, ada yang malignan, ya, yang banyak jenis-jenisnya, yang jenisnya yang agak lebih sering itu ada angiomyolipoma. Ya. Ini tumor ginjal jenisnya yang jinak, yang terdiri dari pembuluh darah, otot dan lemak ya, pada ginjal. Ya. Kemudian ada onkositoma, ya itu juga tumor ginjal yang jinak. Sedangkan yang ganas, yang sering itu adalah Wilms tumor. Ini tumornya pada anak-anak. Dan yang lain adalah renal cell carcinoma. Renal cell carcinoma ya dibagi atas dua subtipe, ya subtype-nya ada dua. Ada yang clear cell
ada yang non clear cell. Non clear cell itu berupa papillary ya, renal cell carcinoma dan chromophobe renal cell carcinoma. Ada satu jenis lagi yang juga lebih jarang lagi, itu adalah yang jenis collecting duct. Nah, kita bicarakan tentang renal cell carcinoma. Ya, ini umumnya pada laki-laki usia 60 sampai 70 tahun. Ya, jarang pada anak-anak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pada yang anak-anak itu lebih sering adalah Wilms tumor. Ya, tumbuh ya itu dari epitel ginjal ya, dan hampir 85% ya dari tumor ginjal itu adalah jenis yang renal cell carcinoma. 85% dari tumor ginjal itu jenisnya adalah yang renal cell carcinoma. Dari 85% yang tumor ginjal yang renal cell carcinoma itu, yang lebih sering lagi adalah jenisnya yang clear cell. Ya. Nah, lebih dari 1/4 diketahui sudah mengalami metastasis. Ya, kita tahunya dia sudah dalam kondisi yang advance, ya, kondisinya sudah advance. Dan yang dilakukan operasi, ya, sepertiga darinya itu dilakukan operasi dan punya angka harapan juga untuk recurrence, dia tumbuh kembali. Kenapa? Karena umumnya diketahui sudah dalam stadium-stadium yang lanjut. Ya. Nah, juga diketahui bisa secara insidental karena kebetulan USG, ya, ultrasonografi. Ya, ultrasonografi misalnya orang ada general check up, ya, dia general check up rutin, tiba-tiba pada suatu masa ya tanpa ada keluhan apa-apa pada saat general check up diketahui adanya massa, ada benjolan di ginjal, ya. Ini lebih baik diketahui seperti itu karena penanganannya akan lebih baik, ya. Nah, simptom tadi di awal sudah kita sampaikan, ya, adanya hematuri, adanya nyeri pinggang, adanya massa pada abdomen. Ya, simptom-simptom lain yang juga bisa diketahui, ya, tadi adanya varikokel atau adanya udem pada ginjal. Ya, kemudian ini tadi yang saya sebutkan adanya paraneoplastic symptom, ya, berupa peningkatan kadar LED, LDH, dan kalsium. Kemudian ada keluhan-keluhan demam yang nggak bisa dijelaskan, ya, yang nggak tahu kenapa demamnya gitu, sakit menelan nggak ada, batu nggak ada, tapi demam naik turun, ini oleh karena adanya paraneoplastic symptom, ya. Nah, pemeriksaannya ya pemeriksaan darah rutin ya untuk mengetahui karena pasien selalu hematuri ya sehingga hemoglobinnya menjadi turun ya. Pemeriksaan lain adalah urinalisis ya. Kemudian pemeriksaan abdomen ya baik itu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Kemudian imaging lain yang dilakukan adalah foto torak, foto paru-paru ya. Karena dia bisa metastasis ke paru-paru. Bone scan dilakukan bila ada kecurigaan, ya, ada keluhan nyeri-nyeri tulang, maka kita curiga oh ini mungkin sudah ada penyebaran ke tulang, maka dilakukan pemeriksaan bone scan. Ya, artinya itu tidak dilakukan rutin, ya, dilakukan hanya atas indikasi. Ya. Dia keluhannya sakit tulang, pada berapa hari lama ini saya nyeri tulang saya nyeri dok. Oke, kita buat. Nah, yang lain adalah kalau misalnya tumornya itu jenisnya yang urotelial, ya, kecurigaan urotelial, ya itu bisa kita tahu dari pemeriksaan urin sitologi, ya. Urotelial itu maksudnya tumornya berasal dari pilum di ginjal, berasal dari collecting duct, ya, collecting system, dari collecting system, ya. Maka dilakukan uretrorenoskopi atau retrograd pilografi untuk menilainya, ya. Karena akan berbeda penanganan tumor ginjal yang berasal dari parenkim ginjal ataupun tumor ginjal yang berasal dari collecting system, ya. Akan berbeda cara penanganannya, ya. Nah,
Prinsipnya kalau misalnya masih memungkinkan nephron sparing surgery, artinya tidak dilakukan pembuangan ginjal secara keseluruhan. Diupayakan kalau misalnya masih bisa dengan parsial nefrektomi, dilakukan parsial nefrektomi. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, maka dilakukan radikal nefrektomi. Ya, jarang kita melakukan parsial nefrektomi. Kenapa? Karena umumnya yang kita temukan itu adalah tumor-tumor yang sudah sedemikian besar, sehingga tidak mungkin lagi hanya membuang tumor dan sebahagian ginjalnya, maka dibuanglah tumor beserta seluruh ginjalnya. Ya, kemudian diikuti dengan kemoterapi ataupun imunoterapi. Sorry. Nah, itu tadi kalau yang renal cell carcinoma, ya. Sedangkan kalau yang berasal dari collecting system, karena epitelnya berbeda, ya tadi disebutkan bahwa kalau dia berasal dari collecting system, maka dia adalah jenisnya jenis yang urotelial, ya. Jenisnya adalah yang urotelial. Kalau dia jenisnya urotelial, maka yang dilakukan adalah nefrouretrektomi, ya. Ginjal beserta ureternya secara keseluruhan itu dibuang, ya. Kalau dia hanya tumornya di ginjal saja, hanya pada parenkim saja, yang dibuang adalah ginjalnya saja tanpa melibatkan pembuangan dari ureter, gitu. Artinya ureternya bisa dipertahankan, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah Wilms tumor, ya. Wilms tumor ini tumor yang umumnya timbul pada anak-anak, ya, usia 2-3 tahun, ya, bahkan sampai usia 8 tahun, ya. Nah, gejala yang ditemukan awal itu adanya benjolan, ya, massa di abdomen, ya. Jarang dengan keluhan-keluhan yang hematuri. Biasanya datang itu juga dengan massa di abdomen, ya. Kemudian nyeri perut bisa juga disertai dengan hematuri, ya, dan disertai juga dengan demam, ya. Nah, kalau tumor itu pecah, ya, bisa mengakibatkan perdarahan di intraabdomen yang mengakibatkan harus kondisi-kondisi yang akut abdomen sehingga mengharuskan operasi yang segera. Ya. Nah, tumor dari Wilms tumor ini bisa ekstensinya itu sampai ke vena renalis, ya, juga bisa mengakibatkan varikokel, kemudian bisa menyebabkan pembesaran hepar, ya, oleh karena obstruksinya dari vena-vena hepatika, atau juga bisa mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah vena besar sehingga mengakibatkan gagal jantung. Nah, secara fisik, ya, pemeriksaan fisik ada yang bisa ditemukan adanya aniridia, ya, irisnya terganggu, ya, ini kelainan-kelainan bawaan genetik dari Wilms tumor, ya. Kemudian ada hemihipertrofi, ya, pada satu sisi dari tubuh itu mengalami hipertrofi, ya. Kemudian bisa diketahui, ya, itu dengan CT scan, ya. Dengan CT scan kita bisa lihat adanya tumor ataupun adanya massa pada ginjal, ya. Kalau misalnya CT scan tidak tersedia, paling tidak dengan menggunakan USG. Nah, ini tadi yang seperti yang saya sebutkan, ya, Wilms tumor, ya, pada anak-anak, ya, adanya massa, ya, tumor yang cukup besar kalau sebesar ini, tapi sih sebenarnya, ya, masih di pool tengah, masih sulit ini untuk dilakukan parsial nefrektomi, ya. Pilihannya adalah tetap dengan melakukan nefrektomi. Nah, stadium berdasarkan besar tumor dan keterlibatan organ-organ sekitar, kemudian ada klasifikasi secara histopatologi, ya. Ada yang 10% itu adalah jenis yang anaplastik, ya, ada nefrogenik res, gitu, ya, sekitar 1%, ya. Masanya kadang diketahui sudah sedemikian besar, ya, sehingga memang membutuhkan tindakan operasi yang cukup besar, bahkan dilakukan kemoterapi sebelum ataupun sesudah pengangkatan tumor, ya.
Ini stadium-stadiumnya, ya bisa dilihat ya untuk pengetahuan kalian. Ya. Dia bisa melibatkan vena, ya. Ini kita sebut dengan vena renalis, ya yang biru. Yang di atas yang merah ini adalah arteri renalis, vena renalis. Dia bisa masuk, ya tumornya bisa masuk ke vena renalis, naik dia ke vena cava, ya naik dia ke vena cava, ya. Pada stadium yang sudah lebih lanjut, dia masuk ke vena cava, bahkan sudah bisa mengakibatkan adanya emboli, ya. Lepasnya sel-sel tumor, ya mengikuti vena cava, ya. Bisa ke paru-paru, bisa ke saluran tubuh yang lain. Kemudian dia juga bisa melibatkan kelenjar-kelenjar getah bening di daerah vena cava. Nah, treatmentnya kemoterapi, ya, radioterapi, kemudian operasi. Ya, ini pilihan-pilihan pengobatan untuk kalian ketahui. Ya, tindakannya sudah lebih advance, harus dirujuk ke rumah sakit yang mampu melayani, mampu melakukan kemoterapi pada pasien anak-anak, dan mampu melakukan tindakan operasi pada pasien anak-anak. Nah, yang lain ini tadi kita sebutkan dengan renal angiomyolipoma. Ini adalah suatu lesi-lesi yang jinak, ya, bisa terlihat dari foto scanning. Ya. Kadang diketahui ini juga tanpa adanya keluhan, ya, adanya penumpukan lemak, ya, di tumor, ya terlihat, ya, ini bagian-bagian lemak, ya, gambarannya hampir sama, dia loose, ya, bagian-bagian tumor yang kita sebut dengan angiomyolipoma pada ginjal. Ya, ini pada kasus ini kalau kita lihat gambarannya, ini letaknya dia bilateral, ya, kanan kiri. Ya, ini saya jelaskan sekali lagi. Ini adalah gambaran foto CT scan. Ya, kalian ketahui. Ini potongan-potongan aksial tadi. Ya, kemudian ini hepar yang besar. Ya, bawah hepar ini ada ginjal yang letaknya di retro di belakang. Ya, bagian yang depan ini adalah kandung empedu, ya. Oke. Nah, kalau ya, jadi seperti gambaran yang tadi itu tumornya kecil, angiomyolipomanya, ya kita nggak perlu lakukan tindakan apa-apa, ya kita tidak lakukan apa-apa, cukup dengan observasi saja. Dilakukan nefrektomi, ya jika ada potensi oleh karena perdarahan. Kita tahu angiomyolipoma itu tumor yang berasal dari pembuluh darah, otot, dan lemak. Ya. Kalau ada potensial untuk terjadi perdarahan, maka dilakukan nefrektomi. Ya. Hal lain yang juga bisa dilakukan adalah selektif embolisasi. Ya, jadi feeding arteri, ya arteri yang memberikan makanan pada tumor tersebut ditutup, ya dilakukan embolisasi, ditutup feeding arterinya, ya arteri yang memberikan makanan, sehingga diharapkan tumornya dia akan mengecil, bahkan tumornya dia akan mati. Ya. Nah, selesai kita membicarakan tentang tumor ginjal, berikutnya kita masuk ke tumor pada kandung kemih. Ya. Nah, tumor pada kandung kemih, ya kalau kita bicara risk factor, ya yang pertama adalah rokok. Ya, rokok adalah risk factor yang paling sering, ya baik itu tumor ginjal maupun tumor pada kandung kemih. Yang lain adalah lingkungan, ya eksposur lingkungan, baik itu apa ya, jadi perokok pasif lah kita sebutkan, ya ataupun orang-orang yang beresiko, ya lingkungan-lingkungan baik itu lingkungan di pekerjaan, ya yang terekspos terhadap bahan-bahan kimia, ya bahan kimia terutama orang pekerja pabrik untuk cat, asbes gitu ya, kemudian pabrik kimia hama, ya pupuk, ya begitu juga, ya. Kemudian ada juga faktor risiko lain adalah family history, ya. Yang lain adalah paparan-paparan dari radiasi, ya itu menjadi risk factor.
Tandanya apa? Hematuria, ya. Hematuria adalah menjadi petanda awal, ya, dari suatu tumor dari kandung kemih, ya. Nah, ini bisa ditemukan ya di awal, ya, terutama untuk yang non muscle invasive bladder cancer, ya. NMIBC ini non muscle invasive bladder cancer, ya. Adanya hematuri visible, ya, terlihat jelas, ya, hematuri, dan hematurinya yang spesifik adalah painless gross hematuri, ya. Hematuri tanpa disertai dengan rasa sakit, ya. Adanya buang air kecil berdarah tanpa disertai dengan rasa sakit, ya. Jadi pasiennya kadang-kadang dia mengeluh, "Dok, saya bangun pagi, tiba-tiba pagi-pagi saya kencing, loh urin saya merah," gitu. Tapi terus saya minum banyak, urinnya jernih kembali gitu, ya. Maka kita harus curiga, ya. Orang kalau buang air kecil berdarah apalagi tidak sakit, bukan diberikan obat untuk supaya kencingnya tidak berdarah, nggak begitu. Ya, cara berpikir dokter tidak seperti itu. Ya. Cara berpikir dokter itu adalah mengobati secara kausatif. Ya. Kita harus mencari tahu kenapa nih orang berdarah kencingnya. Gitu. Ya. Kenapa Bapak ini berdarah kencingnya. Gitu. Ya. Jadi kita harus cari tahu. Ya, kalau orang buang air kecil berdarah, boleh saja kita berikan obat untuk supaya darahnya berhenti, tapi yang jauh lebih penting adalah mencari tahu kenapa ini buang air kecilnya berdarah, ya. Kalau dia berdarah kencingnya disertai dengan kolik, sakit pinggang, maka kita curiga oh ini mungkin karena batu. Dia buang air kecil berdarah disertai dengan sakit buang air kecil, oh kita bisa curiga oh ini mungkin infeksi saluran kencing atau sistitis kita bisa. Tapi kalau misalnya ada orang buang air kecil berdarah tanpa disertai rasa sakit, kita sebut dengan painless gross hematuri, maka kita harus cari betul dari mana ini sumber darahnya. Ya, oke. Kadang-kadang disertai juga dengan keluhan-keluhan iritatif, ya, oleh karena adanya benjolan di dalam kandung kemih, ya, menyebabkan keluhan-keluhan iritasi sehingga tiap sebentar mau kencing, ataupun oleh karena ada benjolan di dalam kandung kemih, ya, sehingga bagian dari kandung kemih sudah sebagian sudah terisi oleh tumor, sehingga kapasitas kandung kemih menjadi lebih kecil. Karena kapasitasnya kecil, maka tiap sebentar pasien akan mengeluhkan ingin buang air kecil. Ya. Nah, ini gambaran anatominya, ya. Kalau kita lihat, ya, ini kandung kemih, ya, ini kandung kemih, kemudian ini muara ureter yang sebelah kanan, ya, ini yang saya tunjuk ini muara ureter yang sebelah kiri, ya. Nah, kalau dilakukan pemotongan, ya, lapisan-lapisannya ada urotelium, ada lamina propria, ada otot, ya, ada lemak perivesika, ya, lemak antara otot dengan serosa, kemudian ada peritoneum, ada organ peritoneum, ya. Nah, berdasarkan lapisan-lapisan ini menentukan staging, ya, derajat tumor, ya. Ini TA dan T1, ini tumornya masih lebih di superficial, ya. Nah, ini ya artinya dia masih sampai ke lamina propria. Belum menembus ke otot, ya. Kalau kita lihat ini T2B, ini dia tumornya sudah sampai ke otot. T3A ya tumornya sudah sampai ke perivesika ya keluar ya. T3B malah sudah keluar dari vesika urinaria ya. Nah, imaging ya ini untuk mendetek ya untuk mengetahui ya di mana adanya tumornya. Apa yang bisa kita lihat? Adanya filling defect ya. Ada bagian yang tidak terisi oleh cairan ya. Bisa dengan CT scan, bisa dengan IVU ya, intravenous urografi atau IVP, intravenous pilografi ya, sama. Menjadi alternatif kalau misalnya CT scan tidak tersedia ya. Nah, USG ya itu juga bisa digunakan
Ya, setelah pemeriksaan fisik bisa didapatkan adanya pelebaran dari pelviokalisis kalau misalnya adanya sumbatan pada ureter oleh karena adanya tumor di dalam kandung kemih. Ya. Nah, pemeriksaan lain adalah pemeriksaan sitologi ya untuk melihat sudah sampai apakah ada malignan smear dari tumor di dalam kandung kemih. Sitologi itu bermanfaat hanya pada kasus yang tumornya yang high grade, ya. Sedangkan pada tumor-tumor yang low grade, ya, kalau dia ada tumor, maka sulit kita untuk mendapatkan hasil yang baik pada sitologi. Ya. Nah, bagaimana disease manajemennya? Pertama lifestyle, stop rokok. Ya, kemudian tindakan berikutnya adalah lakukan transurethral reseksi bladder tumor, TURBT namanya, ya. TURBT, ya, transurethral reseksi bladder tumor, ya. Ini adalah pemeriksaan ya sebagai terapi sekaligus sebagai staging, ya. Membuang massa tumor, kemudian untuk mengetahui massa tumornya sudah sampai mana. Bila tumornya sudah sampai ke otot, artinya sudah di atas T2, maka harus ada pengobatan lanjutan. Ya, tadi kalau sebelum T2 itu kita sebut sebagai non-muscle invasive bladder cancer, sedangkan kalau sudah T2 itu yang kita sebut dengan muscle invasive bladder cancer. Ya, tumornya sudah mencapai otot dari kandung kemih. Kalau dia sudah mencapai otot kandung kemih, maka opsinya adalah radikal sistektomi, ya, membuang seluruh kandung kencing dengan membuat diversi urin, ya, membuat urinnya itu dilakukan diversi, ya, apakah dengan stoma, dengan kantong dari abdomen, atau dibuat konduit, ya. Kalau misalnya radikal sistektomi tidak memungkinkan, maka pilihan-pilihan lain adalah chemoradioterapi, ya, atau intravesikal kemoterapi untuk yang non muscle invasif. Ya. Kalau non muscle invasif itu bisa dilakukan tindakan intravesika kemoterapi. Sedangkan kalau dia invasif, maka pilihannya adalah radikal sistektomi atau kemoterapi radioterapi. Capek juga ya. Berikutnya adalah CA penis. Boleh sambil minum kali ya. Berikutnya adalah CA penis, ya. Ini juga sering, ya. Kalian nanti kalau kalian masih offline sih ya. Kalau kalian udah online, kalian dia ada malik, nanti bukan maksudnya kalau offline, kalau misalnya dia ada malik, ya kalian bisa lihat tuh banyaknya pasien-pasien yang CA penis, ya. Penisnya udah bonyok, ya udah borok. Umumnya squamous cell karsinoma, ya. Tipenya umumnya adalah squamous cell karsinoma, ya. Ada yang tipe yang HPV, ya, virus, ya, ada yang keratinizing, ya, macam-macam, ya. Berasal dari epitel, ya, dan kadang dari prepusium ataupun dari glande penis, ya. Kalau dia dari prepusium, artinya ini orang yang tidak disirkumsisi, ya. Dia menjadi faktor utama, ya, apakah sirkumsisi atau tidak dilakukan sirkumsisi, ya. Umumnya pasien-pasien dengan CA penis ini adalah pasien-pasien yang tidak disirkumsisi. Ini gambaran yang sebelah kiri ini, ya, ini gambaran tumor penis yang secara skematis kita lihat, ya, tumornya, ya, kita tahu penis adalah organ erektil yang terdiri dari 3
cavernosum, ya, 2 korpus cavernosum, 3 korpus, ya, 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum, ya. Korpus uretra itu terletak di daerah ventral, ya, di korpus spongiosum. Sedangkan ada 2 korpus cavernosum. Ini gambar yang sebelah kanan, ya, kalau kita lihat ini gambaran massa tumor, ya, dari prepusium sampai ke glans penis, ya, udah nggak kelihatan lagi nih bentuknya, ya. Dan ini sangat berbau, ya, berbau, kotor, ya. Nggak mungkin lagi kita lakukan tindakan pengobatan itu seperti ini selain daripada amputasi dari penis, ya. Dibuang penisnya, kemudian dibuat diversi urin, ya. Risk factor-nya apa? Phimosis, ya. Phimosis itu menjadi risk factor, ya. Risk factor oleh karena prepusiumnya tidak terbuka, ya, tidak disirkumsisi, phimosis, infeksi-infeksi kronis sehingga terjadilah iritasi kronis sehingga mengakibatkan ini. Ataupun ada kronik pinal inflamasi, ya, apakah balanopostitis, ya, yang berhubungan dengan phimosis ataupun lichen, ya. Faktor lain rokok, ya. Ada juga adalah HPV, ya, human papillomavirus, ya, infection, ya. Kondiloma, ya. Ini juga hal-hal lain. Kemudian orang-orang yang sering berganti-ganti partner, ya, multiple sexual partner, ya, terutama pada yang umur muda sudah melakukan seks intercourse, ya. Ini juga menjadi faktor-faktor resiko untuk terjadinya CA penis, ya. Gambarannya squamous cell, ya, lebih kurang sama dia dengan CA cervix, ya. Kalau kalian di kuliah blok repro kali CA cervix itu, atau di onco nanti, ya, CA cervix, ya, sama, ya, dia bisa disebabkan juga oleh HPV, ya, human papilloma virus. Nah, ada yang berupa premalignan lesi, ya, squamous cell carcinoma, itu hampir 95% dari CA penis, ya. Ya, 95% adalah suatu squamous cell carcinoma, ya. Ini yang premalignan lesion yang lebih jarang lagi, ya, bisa berubah dia menjadi squamous cell, ya, yang harus tetap dilakukan follow up, ya. Mendiagnosisnya tidak sulit, ya, mendiagnosisnya tidak sulit karena terlihat dengan jelas, ya, adanya ulkus, adanya lesi, ya, itu terlihat dengan jelas, berbau, ya, pasiennya phimosis atau tidak tersirkumsisi, ya. Kemudian dari palpasi kita juga bisa meraba adanya benjolan, massa, gitu, ya. Bahkan kalau misalnya dia sudah lebih lanjut, kita bisa meraba benjolan ataupun massa di kelenjar getah bening, ya, di daerah inguinal, ya, di daerah groin, ya, di daerah inguinal. Pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang bisa digunakan, ya, ultrasound. Biasanya kita lebih untuk melihat apakah sudah ada keterlibatan kelenjar getah bening yang lebih deep, yang lebih di dalam, gitu, ya, yang lebih di dalam, yang tidak teraba dari pemeriksaan fisik, gitu, ya, tidak teraba dari pemeriksaan fisik. Nah, diagnosis juga bisa diketahui untuk mengetahui adanya distan metastasis, ya. Kita mencari tahu sudah sejauh mana ini CA penisnya, ya. Distan metastasisnya kemana? Yang paling sering adalah ke paru-paru, ya. Distan metastasis yang paling sering adalah ke paru, ya. Tempat lain di mana nodul di hepar, ya. Adanya nodul di hepar ataupun positif kelenjar inguinal ataupun kelenjar-kelenjar getah bening yang lain. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana dengan abdominal ataupun pelvic CT scan, ya. Dilakukan abdominal ataupun pelvic CT scan, kemudian X-ray, ya, torak, ataupun kalau dibutuhkan dilakukan pemeriksaan CT scan terhadap torak. PET scan perlu
opsional saja ya. PET scan itu hanya opsional ya. Treatmentnya bagaimana ya? Treatmentnya adalah kalau masih memungkinkan untuk dipertahankan penisnya, maka diupayakan untuk mempertahankan penis ya. Penile preservation ya, untuk dipertahankan. Ini bisa dilakukan kalau tumornya misalnya masih terbatas hanya pada prepusium atau tumornya hanya terbatas paling tidak di daerah glans penis. Maka kalau dilakukan tindakan, yang dilakukan adalah partial penektomi, membuang sebahagian dari penis, ya, membuang sebagian dari penis. Kita sebut sebagai partial penektomi. Kadang-kadang kita tidak memungkinkan untuk melakukan partial penektomi, oleh karena stam, ya, ataupun organ yang kita tinggalkan itu ukurannya terlampau pendek, sehingga menyulitkan pasien untuk bisa miksi secara berdiri, ya, karena stamnya terlampau pendek, ya. Ya, kalau dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa mengarahkan penisnya. Ya. Penis itu selain untuk miksi, fungsinya adalah untuk mengarahkan urin untuk dikeluarkan. Ya. Jadi laki-laki kalau dia buang air kecil, dia posisinya umumnya berdiri, kemudian dengan memegang penisnya itu mengarahkan urin supaya dia masuk. Kalau misalnya stamnya terlampau pendek, kurang dari 2 cm, maka akan sulit dia untuk mengarahkan penisnya. Ya, maka urinnya akan berserak-serak lah, berantakan, ya, kena ke celananya, kena kemana-mana. Ya, nah untuk kasus yang seperti ini, maka yang dilakukan adalah total penektomi, ya, membuang seluruh penisnya, ya, sampai ke batas dari krura, ya, membuang penisnya, kemudian dilakukan perineostomi namanya, ya, dilakukan perineostomi, ya, jadi dibuat lubang kencing di daerah perineum, ya, dibuat saluran kencing dari daerah perineum. Dampaknya apa? Nah, dampaknya dia buang air kecilnya lancar, tapi memang buang kecilnya harus jongkok. Ya. Jadi buang air kecil dia jongkok atau duduk. Ya. Sama seperti kalau misalnya wanita buang air kecil. Oleh karena memang seluruh organ penisnya itu sudah dibuang. Sebentar ya. 1 jam ngomong terus sih. Break dulu. Tapi satu topik lagi kita ini. Tinggal tumor testis.
Baik, kita lanjutkan ya. Ini satu topik lagi. Yang terakhir adalah tumor testis ya. Tumor testis ini juga tumor yang tidak jarang ya kita temukan ya. Tumor yang tidak jarang dan termasuk tumor yang kalau ditemukan pada awal dia bisa mempunyai angka kurabilitas yang baik ya, pengobatan yang baik ya. Nah, tumor testis ini kadang ditemukan ya, tumor testis ini ya ada beberapa klasifikasinya, ditemukan kadang adanya suatu benjolan pada testis ya yang tidak diketahui apakah itu benign ataupun dia malignan ya. Nah, tumor testis ini ya angkanya cukup tinggi ya di beberapa negara. Nah, dibagi atas dua kelompok besar ya. Ya, tumor testis itu dibagi atas dua kelompok besar. Yang berasal dari germ cell tumor atau yang non germ cell tumor ya. Di atas non germ cell tumor. Yang non germ cell tumor yang paling sering itu adalah kelompoknya yang limfoma ya. Dan itu sering pada orang tua. Sedangkan yang germ cell tumor itu bisa pada anak-anak dan pada dewasa muda. Ya. Nah, yang germ cell tumor kita bagi atas dua kelompok besar lagi. Ya, ada yang seminoma dan ada yang non seminoma. Ya, ada yang seminoma, ada yang non seminoma. Nah, 40% dari 40% dari tumor testis ini, ya 40% dari tumor testis ini adalah mix, ya. Dari 40% tumor ini, ya tumor ini adalah tumor yang mix dan dia pada keduanya itu golongan-golongan yang non seminomatus dan seminomatus dia terkelompok menjadi satu, ya. Itu yang kita sebut sebagai mixed tumor, ya. Jarang memang yang dia pure seminoma, ya. Jarang dia yang murni hanya seminoma saja. Oke, maaf tadi terputus ya. Jadi terbagi atas dua kelompok besar yang seminoma dan non seminoma dan jarang dia yang ini ya. 40% dia adalah yang mix ya. 40% kelompok. Nah, usia ya umumnya pada usia 40 ya ataupun 30 sampai 40 tahun ya. Yang non seminoma dan yang seminoma itu 40 tahun. Ini kira-kira usia-usia yang timbul pada tumor penis ya. Gejalanya apa? Adanya benjolan ya, adanya benjolan pada testis tidak disertai dengan rasa sakit. Kemudian testisnya itu apa? Berat ya. Berat ya. Testisnya itu berat ya kalau diraba, adanya benjolan pada testing, padat ya. Benjolan itu padat. Kemudian nah kita tahu ya kalau nanti kalian di kuliah scrotal swelling, kalau ada benjolan di testis,
Kalau kita untuk mengetahui apakah ini benjolan ini berisi tumor yang padat atau ini berupa cairan, maka dilakukan pemeriksaan diafanoskopi namanya, atau pemeriksaan transiluminasi, ya, dengan memberikan cahaya pada tumor. Nah, kalau dia suatu tumor padat, maka cahaya itu tidak diteruskan. Sedangkan kalau dia berisi cairan, maka cahaya tersebut akan diteruskan. Pada tumor testis, ini jelas cahaya tidak diteruskan, ya, oleh karena ini adalah massa yang padat. Sedangkan yang lain adalah teraba, adanya bisa diketahui adanya benjolan, ya, berupa metastasis, baik itu di kelenjar getah bening, ya, ataupun di daerah liver, hati, ya. Nah, pemeriksaannya bagaimana? Ya, dengan radiologi, dengan ultrasound, ya, untuk menilai testis, kemudian CT scan untuk melihat bagaimana penyebaran dari tumor, kemudian foto toraks untuk melihat metastasis, ya, foto toraks baik itu yang antero posterior ataupun yang lateral, ya. Antero posterior dan lateral dilakukan untuk menilai apakah ada pelebaran mediastinum. Kalau ada pelebaran mediastinum, maka kita curiga mungkin ada pembesaran kelenjar getah bening pada mediastinum, sehingga dibutuhkan CT scan untuk menilai toraks. Ya. Tapi kalau tidak ada pelebaran mediastinum, ya, kita hanya mencari apakah ada coin lesion, ya, pada paru-paru. Ya. Kemudian pemeriksaan yang penting juga seromarker itu berupa AFP dan beta HCG, ya, serta LDH. Ya, ini adalah marker-marker yang kita lakukan untuk menilai tumor pada testis. Ya. Nah, tindakan operasi itu wajib dilakukan pada orang dengan tumor testis. Ya, nah, operasi yang dilakukan itu tidak boleh approach-nya pada skrotum, karena kalau dilakukan approach melalui skrotum, maka akan menyebarkan tumor sampai ke kulit skrotum. Maka approach yang benar adalah melalui inguinal, ya. Dari inguinal, kemudian testisnya dikeluarkan, dari inguinal, kemudian testisnya dikeluarkan, kemudian dilakukan orsidektomi, ya. Testisnya dibuang, ya. Nah, jadi tidak dilakukan orsidektomi tanpa melalui skrotum, ya. Karena kalau melalui skrotum tadi kita sampaikan bahwa bisa mengakibatkan penyebaran tumor ke kulit skrotum. Oke, nah kalau sudah dilakukan orsidektomi, maka kita bisa mengetahui histopatologi, apakah dia seminoma atau yang non seminoma, ya. Nah, bisa pilihan terapinya apa? Bisa dengan melakukan radioterapi, ya, kalau dia stadium-stadium awal pada seminoma, ataupun kemoterapi pada yang non seminoma, ya. Kadang dibutuhkan kombinasi dari keduanya. Oke, saya kira ini saja, cukuplah. Jadi kita sudah bicarakan mulai dari tumor ginjal, kemudian tumor ginjal, sedikit tadi tumor pada collecting system, ya, nefrouretrektomi, kemudian kita bicarakan tumor pada bladder, kemudian kita bicarakan tadi CA pada penis, ya. Kemudian kita juga tadi bicarakan tentang tumor pada testis. Oke, saya kira cukup pada hari ini. Ya, ada pertanyaan? Saya kasih 1 atau 2 orang. Izin bertanya, Dok. Siapa nih? Nathan? Iya, Dok. Izin bertanya, Dok. Tadi sebenarnya ada 3 pertanyaan, Dok, tapi Jangan banyak-banyak lah, bagilah teman-teman kamu yang lain. Baik, Dok. Apa? Ini, Dok. Tadi untuk yang renal cell carcinoma,
itu ada treatment nephron sparing surgery, partial nephrectomy, radical nephrectomy, lalu kemoterapi dan imunoterapi. Apakah tidak ada pilihan radioterapi untuk renal cell carcinoma? Sama satu lagi dok, pertanyaan tadi, sebentar dok. Oh ya, ini untuk yang bladder carcinoma dok. Untuk bladder carcinoma, iya dok, distant metastasisnya kemana dok? Dan satu lagi dok, mungkin tadi untuk yang renal cell carcinoma yang collecting ducts cell type itu kan katanya kata dokter tadi ureternya harus dibuang juga dok. Lalu diversi dari urinnya itu kita bikin kemana dok? Terima kasih dok. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus Nathan. Ya, jadi kita bicara tentang ginjal dulu. Nephron sparing surgery. Nephron sparing surgery itu maksudnya mempertahankan ginjal. Kalau dulu, ya zaman saya masih residen dulu, ya tahun 90-an, itu semua tumor ginjal, mau besar mau kecil, pilihannya adalah radikal nephrectomy. Dibuang seluruh ginjal beserta jaringan di sekitarnya. Ya, itu disebut dengan radikal nephrectomy. Nah, saat ini dikembangkan itu nephron sparing surgery. Ya, nephron sparing surgery itu melakukan partial nephrectomy. Ya, dilakukan partial nephrectomy. Artinya apa? Hanya tumornya saja yang dibuang dengan sedikit jaringan sekitarnya. Artinya ginjal masih bisa dipertahankan. Tidak semua tumor, walaupun ukurannya kecil, bisa dilakukan seperti itu. Sangat bergantung kepada lokasinya. Ya. Tadi dikatakan kalau tumornya kurang dari 4 cm. Apakah semua tumor kurang dari 4 cm bisa kita lakukan nephron sparing surgery? Enggak juga. Kalau tumornya letaknya di pul bawah, ya, artinya jauh dari arteri dan vena renalis, maka itu memungkinkan. Atau dia berada di pul atas ginjal, ya, itu juga bisa kita lakukan. Kalau tumornya kecil tapi letaknya di mid pul namanya, di tengah, ya, di mana di situ adalah arteri dan vena renalis berjalan, maka kita tidak mungkin melakukan partial nephrectomy. Maka yang kita lakukan adalah radikal nephrectomy. Kemudian bagaimana pengobatan lanjutan? Apakah radioterapi, apakah kemoterapi, gitu ya? Nah, saat ini radioterapi itu masih belum bisa mampu untuk menjadi pengobatan utama, ya, karena dia lebih radioresisten. Ya. Yang dikembangkan saat ini adalah lebih kepada imunoterapi namanya. Ya. Imunoterapi diberikan obat-obat kemoterapi atau obat-obat imunoterapi. Ini untuk yang mana? Untuk yang kalau kita sudah lakukan radikal nephrectomy, ya, tetap pilihannya adalah operasi. Gitu. Kalau dilakukan radikal nephrectomy, tapi misalnya ada residu tumor, ada bagian tumor yang tertinggal. Misalnya apa tumor yang tertinggal? Ada kelenjar getah bening yang besar. Ya. Ada kelenjar getah bening yang besar yang tidak mungkin diangkat, maka diberikanlah obat-obatan kemoterapi ataupun radioterapi. Ya. Itu tadi. Kemudian untuk bladder cancer, distant metastasisnya kemana? Bladder cancer, distant metastasisnya yang paling sering adalah ke paru. Ya. Berikutnya yang lain adalah ke tulang. Ya, ini yang menjadi sering dan ke hepar. Berikutnya ada lagi pertanyaan? Anissa, Yuli, Ya dok, ada yang mau ditanya? belum ada dok. Aina, mana si Aina nih? Aina Madiha. Iya, dokter. Aina, ada yang mau ditanya? Kayaknya belum ada, dokter. Belum ada. Dengerin nggak tadi?
Apa dokter? Nah, kamu nggak dengar kamu. Kamu dengerin nggak tadi kuliah saya? Dengarin dokter. Nurin Adina, Ya dok, ada yang mau ditanya? sejauh ini belum ada dok. Salsabila, Ya dokter, ada yang mau ditanya? ya sejauh ini juga belum ada dok. Adriel, Purba, Belum apa ada, yang mau kamu tanya? belum ada dok. Kevin Ardinata, Izin dok, ada yang mau tanya? Ada, Nggak Dok. ada? belum ada dok. Oke. Dokter Stefano, Tori, Pano, Siap, dokter. Pano, jangan lupa absen ya. Siap, dok. Iyalah. Oke, kalau gitu kita selesai kuliahnya hari ini. Berikutnya mungkin nanti ada kuliah apa lagi sama saya.